Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zibril Abdillah. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara kuliah tamu 2022 dengan tema Preparation of Interview for Fresh Graduate. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk mengenal lebih dalam tentang bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, baik diantaranya tentang persiapan mental, pemahaman terkait rangkaian alur seleksi melamar pekerjaan, dan pentingnya soft skill atau leadership dalam dunia pekerjaan. Namun sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk mengingatkan kepada peserta yang hadir, dimohon untuk tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama materi berlangsung. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, akan ada kesempatan untuk tanya jawab di akhir sesi materi. Mengingatkan juga untuk kepada seluruh peserta untuk men-screenshot kegiatan kuliah tamu ini sebagai bukti di link presensi yang akan dikirim oleh panitia di akhir acara nanti. Baik, terima kasih. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan materi yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Ahmad Musodakul Azhar dari raksasa industri F&B yang produknya sangat dekat dengan kita nih, yaitu PT Nestle. Beliau juga merupakan alumni dari jurusan Teknik Kimia Polinema angkatan 2009. Izinkan saya untuk membacakan singkat CV beliau. Riwayat pendidikan dari Kak Azhar ini yaitu Teknik Kimia Polinema 2019 hingga 2009, mohon maaf, 2009 hingga 2012, dilanjut dengan Teknik Kimia Universitas Muh Jakarta, dimulai pada 2015 dan berakhir di 2017. Dan pengalaman kerja dari Kak Azhar ini dimulai di PT Servotex Indonesia sebagai safety officer pada tahun 2012 hingga 2013. Selanjutnya di PT Nestle di Karawang Factory sebagai proses team leader milk powder plant pada 2013 hingga 2019 dan 2019 hingga sekarang di PT Nestle Indonesia Karawang Factory sebagai first liner manager milk powder plant. Mungkin kita bisa bertegur sapa dulu kepada Kak Azhar Ahmad. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Mas Jibril. Bagaimana kabarnya Kak hari ini, Kak? Jibril apa Jibril? Jibril, Kak. Jibril. Ya. Mungkin pada pagi hari ini Kak Azhar bisa lah menyapa teman-teman kita buat kuliah tamu online 2022 ini. Barangkali bisa menambah semangat dari kakak-kakak tingkat saya. Saya di tingkat 1, Kak, sebenarnya Mas Ian. Untuk menambah semangat di pagi hari ini. Oke, saya boleh ngomong ya, Mas Jibril ya? Baik, Kak, dipersilahkan. Yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang mana kesempatan ini juga sudah difasilitasi oleh teman-teman himpunan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti bermanfaat ya. Jadi ini istilahnya sharing ya, sharing. Kalau saya expertise juga enggak sebenarnya, tapi mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini itu bermanfaat. Yang kedua, yang kami hormati Pak Eko selaku ketua jurusan, kemudian sekretaris jurusan ada Pak Mufid, kemudian pembina kemahasiswaan Bapak Arif, kemudian Prodi D3 Teknik Kimia Pak Asalil, yang kemudian ada Kaprodi D4 Teknologi Kimia Industri Bu Provianti. Kalau zaman dulu saya belum ada ini D4, tapi alhamdulillah Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang sudah mengadakan itu sangat luar biasa, karena memang improvement di bidang pendidikan kita memang harus terus berlanjut. Nah, apalagi teknik kimia ini juga sangat banyak dibutuhkan di industri sih. Jadi saya melihat sendiri dan saya berpartner dengan mereka semua
Oke, saya jelaskan riwayat pendidikan. Kalau dulu saya angkatan 2009, kemudian lulus 2012 itu di Poltek Malang. Kalau dulu ketua jurusannya itu Budumina. Pak sama Pak Eko juga saya juga diajar beberapa mata kuliah. Kemudian di 2015 kok pingin investasi apa namanya kepala ke atas. Ini kalau istilahnya orang-orang sekarang butuh namanya kita juga investasi. Entah itu nanti dipakai apa enggak, paling tidak kita ingin saja investasi pada saat itu ya. Mindset saya 2015, 2017 dengan otomatis dengan effort yang sangat luar biasa. Kenapa? Di hari Senin kita harus kerja, kemudian sampai Jumat kita harus kerja, Sabtu Ahad, Sabtu Minggu kita harus kuliah gitu ya. Jadi lumayan effortnya lumayan tinggi. Jadi itu juga perlu ke teman-teman, jadi jangan puas dengan yang kita dapatkan sekarang. Kemudian pengalaman kerja 2012 alhamdulillah dengan bimbingan jurusan, dengan bantuan job placement center di Polinema, alhamdulillah saya dapat pekerjaan di Batam ini. Ini kalau tidak salah Pak Eko kayaknya juga kenal. Ini PT Servotek Indonesia ini punyanya orang Polinema. Ya. Saya lupa tahunnya, itu ada angkatan 90 berapa saya lupa. Rektor ya, Pak? Enggak, Pak. Nah, ini punyanya. Dan manajemennya juga dari teman-teman Polinema semua. Jadi alhamdulillah saya juga dikasih kesempatan di sini selama 1 tahun sebagai safety officer, yang mana awalnya mungkin saya kuliahnya kok teknik kimia, tapi yang mana biasanya ngitung, ngeraca massa. Nah, safety officer ini nggak ada sama sekali. Tapi coba kita dalami, sebenarnya banyak sekali aplikasinya. Jadi nggak cuman itu. Jadi saya di safety officer menghandle ada 2 tim sebenarnya, ada 2 orang sebenarnya, hanya 2 orang. Tapi kita ada pengalaman safety induction dengan visitor, ada subkontraktor, itu ada di sana nanti. Terus kemudian kita pengalaman administrasi dengan apa namanya pemerintah terkait lingkungan, dan itu juga sempat saya lakukan. Kemudian 2013 PT Nestle Karawang Factory ini adalah pabrik baru. Jadi kok ada peluang. Saya juga dulu itu pengennya memang ini kalau berbicara tadi disampaikan Pak Eko tadi idealis ya. Saya sebenarnya pengen ke oil and gas, tapi memang takdirnya memang saya tidak pernah diterima. Ya oke, mungkin pengennya kedua memang pengen di pabrik makanan dan minuman. Saya camkan dalam diri saya, aku pokoknya pengen kerja di pabrik makanan, mau jadi operator, mau jadi apapun, saya masuk dulu. Gitu. Pada saat itu mindset saya seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya langsung diinterview. Kemudian dan diterima, jadi proses transisinya cukup cepat. Jadi 1 bulan saya mengajukan resign, kemudian langsung diterima juga di DC. Alhamdulillah nggak sempat nganggur. 2013 saya memulai pabrik ini dengan pabrik baru, kemudian mengikuti commissioningnya, mengikuti startup-nya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan lancar. Nah, sama 2019 sampai sekarang alhamdulillah dipercaya oleh manajemen naik ya, jadi sebagai first line manager di Micoder. Sama ini saya menghandle proses end to end sampai packaging material sampai finish good. Nah, ini alhamdulillah saya dipercaya untuk itu. Jadi nanti saya ceritakan di poin-poin membangun karir, kemudian bagaimana menjadi leader, bagaimana menjadi followers. Nanti saya sedikit akan share, dan banyak karena tentu untuk proses naik ini banyak lika-liku yang kami alami. Jadi kayak beri gambaran. Jadi di produk yang saya pegang ini ada Micoder ini. Micoder itu gambarnya kalau kita lihat di Indomaret atau di Alfamart itu produk yang kita buat adalah Denko Honey. Kemudian ada Lactogro yang saya ada foto di sini. Kemudian ada Lactogen 1, itu yang kita buat dengan kapasiti 9 ton per jam. Jadi kalau 1 tahun itu terhitung
kalkulasinya bisa kita buat 50.000 ton produk milk powder. Jadi itu gambarannya. Pengalaman kerja. Oh ya, saya juga belum menyebutkan, alhamdulillah saya juga sudah punya istri, kemudian juga sudah punya anak saya 2, kemudian saya tempat tinggalnya di sebenarnya kerjanya di Karawang, saya tempat tinggal di Purwakarta, jadi masih di Jawa Barat. Gitu sih, kalau ada terkait pertanyaan pengalaman kerja nanti bisa disampaikan. Itu sih mungkin Mas Jibril sekilas tentang saya. Monggo dilanjut. Iya Kak, dari background-nya udah sepertinya udah mengalami ini ya Kak, apa itu asam manisnya ya, atau Ya. gimana ya, udah ngerasain lah dari bawah banget sampai bisa sampai frontliner manager ya. Mungkin pasti akan banyak cerita dari Kak Azhar ini yang bisa dibagi ke kakak tingkat saya yang akan menghadapi dunia kerja selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kepada Kak Ahmad Sodakul Azhar, saya berikan kesempatan untuk memulai memberikan materi. Kepada Kak Azhar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bisa kita lanjutkan dengan next slide. Nah, nanti ini poin-poinnya yang akan sebenarnya kita sampaikan, kita sharingkan. Jadi pertama, sebelum ya mulai saat ini yang perlu kita siapkan adalah persiapan mental. Terus kemudian terkait administrasi, kita melamar kerja nanti seperti apa. Kemudian kita juga sampaikan nanti serangkaian seleksinya untuk ke perusahaan itu seperti apa. Kemudian kalau sudah masuk, nah ini yang paling penting. Karena memang banyak sekali yang kita alami, jadi membangun karir seperti apa, kemudian menjadi pemimpin tuh nanti baiknya seperti apa, menjadi followers. Nah, ini sebenarnya followers ini kata-katanya Hendry Santriagu, beliau itu adalah CEO-nya General Electric di Indonesia, dan orang Indonesia juga satu-satunya pertama kali orang Indonesia memegang sebagai CEO di Indonesia. Ya, followers ini sebenarnya istilahnya beliau, karena beliau tidak suka menyebut anak buah. Jadi sebenarnya followers itu adalah pada saat kita jadi bawahan. Dan kemudian nanti boleh detail kalau ada pertanyaan pengalaman 9 tahun di perusahaan multinasional di bidang pabrik makanan dan minuman, seperti itu. Lanjut kita ke persiapan mental. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan mulai sekarang ya, terutama untuk tingkat 3 atau tingkat 1 ya boleh sih mulai disiapkan sekarang. Jadi mimpinya mulai disiapkan. Kayak saya dulu pinginnya ke oil and gas, tapi karena memang takdirnya nggak tercapai ya, jadi kita harus siapkan goal settingnya. Goal settingnya itu adalah kalau mimpinya pengen di perusahaan oil and gas atau bahkan nanti pengennya wirausaha, dan itu lebih baik ya kalau bisa, kita harus siapkan. Jadi supaya apa, mental kita juga siap gitu. Jadi kalau misal di planning pertama kita nggak lolos, nah kita ada planning backup kedua. Jadi gitu. Kemudian ini yang kedua adalah, waduh nanti kalau gagal gimana? Nah, ini ada poin yang namanya gagal versus berhasil. Jadi lakukan yang terbaik prosesnya dan nikmati. Kalau di sini kita baca. Nah, kalau gagal siapkan mentalnya juga. Jadi dari kegagalan itu kita banyak belajar. Kalau berhasil mungkin kita nggak akan merasakan pembelajaran ya secara nggak langsung. Tapi kalau gagal malah justru sebenarnya itu adalah banyak nanti yang kita dapatkan. Nah itu akhirnya kan kita mikirnya pahit dulu, jadi secara mental kita nggak down nanti pada saat melamar pekerjaan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah daya tahan, percaya diri. Percaya diri itu apa maksudnya di sini? Jadi kalau saya bilang itu adalah selalu ada jalan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, jadi kalau dari surat Al-Insyirah itu kan dari bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jadi
sebelum wah nanti kalau gini gimana. Nah, tapi percaya aja bahwasanya selama kita punya apa namanya semangat, punya kegigihan, itu selalu ada jalan. Kemudian juga sama relevan dengan yang gagal tadi atau berhasil tadi, juga kita harus bisa menerima dan belajar. Jadi itu yang poinnya yang paling penting. Serta plus ide yang apa nanti setelah kita untuk melakukan perbaikan gitu sih. Ya, jadi mentalnya yang harus dibangun tuh ini secara nggak langsung. Jadi ada impiannya apa, kalau nanti gagal trainingnya seperti apa, kemudian otomatis kita juga harus tetap percaya diri. Kemudian yang keempat adalah personal leadership. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih detail di slide yang kita harus punya ini. Jadi untuk persiapan mental kita harus punya. Kemudian kita bisa ke next slide. Nah, ini yang harus kita persiapkan sebelum melamar pekerjaan. Yang pertama kita harus mencari tahu dan memahami betul perusahaan yang kita tuju ya. Kalau saya nggak hafal sih perusahaan lain. Contohnya kita contohkan perusahaan saya aja. Di PT Nestlé Indonesia ini adalah perusahaan pabrik makanan dan minuman, otomatis kita harus banyak belajar mengenai GMP katakanlah ya. Ini contoh aja ya. Jadi GMP itu ada good manufacturing practice-nya pabrik makanan itu seperti apa, kemudian gambaran umumnya itu seperti apa, kita harus paham betul gitu. Terutama kalau di factory karena teknikal banget ya proses, jadi kita harus banyak menguasai informasinya di sana. Boleh nanti untuk terkait perusahaan saya boleh aja sharing-sharing nanti. Itu sih. Kita harus tahu ya. Jadi sebelum kita datang, kamu mau ngelamar apa gitu kan, nanti kita tahu lah yang kita akan nanti sampaikan ke rekrutor gitu. Kemudian otomatis juga dokumennya harus siap ya, jadi dokumennya siap dengan syarat yang sudah ditampilkan, sudah disampaikan di media sosial maupun di GPC ya, kalau di Polinema ya, itu juga perlu. Kemudian ini kemampuan dan pengalaman yang dimiliki harus sesuai. Nah, ini nih harus sesuai dengan arah pekerjaan yang diambil. Sebenarnya gini aja, kemampuan dan pengalaman, kalau teman-teman nanti kan fresh graduate ya, jadi mungkin dalam sisi pengalamannya mungkin tidak ada, tapi bisa kita jual nanti adalah pengalaman kita mengerjakan proyek dosen, kita apa namanya mengerjakan TA kita, nanti itu yang bisa kita jual sebagai pengalaman atau kemampuan kita nanti untuk menjelaskan ke rekrutor gitu. Yang keempat nih, yang keempat ini kok nggak kelihatan nih. Sorry. Oke, yang keempat ini personal branding. Nah, kita juga pada saat melamar pekerjaan itu biasanya nanti ini di sesi interview ya, kita harus menunjukkan kompetensi kita, bahwasanya kita itu benar-benar mampu untuk direkrut lah, direkrut secara baik, kemudian secara profesional. Jadi kita bisa jual tadi, sebenarnya nomor 3 dan nomor 4 ini akan berkaitan, yang mana gini, personal branding ini terkait dengan kompetensi kita ya. Kompetensi kita dari mana? Dari tugas akhir, kemudian dari pengalaman yang kita miliki. Jadi itu yang akan kita bisa jual gitu. Jadi kalau perusahaan zaman sekarang ini dengan kondisi Covid seperti ini banyak sekali dibutuhkan teman-teman fresh graduate malah. Karena apa? Karena memang dengan kondisi yang tidak menentu ya sekarang perusahaan itu. Kalau kita bisa bilang kondisinya perusahaan itu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena harga raw material naik semua, harga packaging naik semua. Nah, ide-ide teman-teman yang out of the box itu bisa nanti dijual. Gitu. Terus kemudian selalu upgrade skill dan pengetahuan yang Anda miliki. Nah, ini upgrade skill saya yakin dari Bapak Ibu dosen untuk hard skill, saya yakin teman-teman sudah banyak digembleng, teman-teman sudah banyak diberikan project dan improvement gitu ya. Tapi juga perlu kita upgrade skill yang lain. Jadi misal katakanlah
Kalau kita ingin di perusahaan multinasional ya kita harus upgrade komunikasi kita dari sisi mungkin bahasa Inggrisnya, kemudian cara apa melakukan cara kita handle tim gitu ya. Kan kita bisa dapatkan itu di luar perkuliahan sih. Jadi katakanlah soft skill kita banyak bisa dikatakan banyak sekali kita timba di organisasi-organisasi yang ada di Polynema. Sebenarnya itu juga salah satu upgrade skill. Jadi teman-teman panitia ataupun peserta itu juga perlu mulai sekarang upgrade skillnya. Karena nanti saya akan banyak ceritakan soft skill yang banyak nanti akan dibutuhkan dalam mengarungi day to day di perusahaan nanti. Kemudian juga otomatis juga memenuhi standar, dokumen kita memenuhi standar, kita juga memenuhi kualifikasi, itu juga cukup jelas, tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kemudian kita lanjut nih, ke slide selanjutnya. Oke, kalau kita bisa lihat nih, serangkaian seleksi pekerjaan yang perlu dipersiapkan itu tahapan psikotes, ada nanti bisa lebih detail. Biasanya ini nanti terkait personal ya, ini tahapan psikotes. Kemudian kemampuan bahasa Inggris, kemudian interview, kemudian ada fokus group discussion. Nah, dari serangkaian seleksi pekerjaan ini biasanya nggak semuanya ada nanti di setiap perusahaan. Kadang-kadang perusahaan hanya melakukan interview saja, tapi sang rekrutor itu sudah tahu kepribadian kita seperti apa, kemampuan bahasa Inggris kita seperti apa. Nah, nanti yang dari interview ini sebenarnya yang paling nanti banyak diambil oleh tim yang dibutuhkan nanti seperti apa. Jadi dari cara kita ngomong, kemudian cara kita mengkomunikasikan itu terlihat, jadi kemampuan kita itu akan terlihat. Jadi biasanya yang jam terbangnya tinggi atau biasanya dilakukan hanya interview ini kalau memang rekrutmennya hanya sedikit, 1-2 orang. Tapi kalau biasanya tahapan psikotes yang detail dan banyak itu biasanya kalau dia perusahaan itu akan merekrut dengan skala besar, katakanlah dari pendaftar 1.000 orang kita harus ada seleksi psikotes biasanya. Karena supaya nggak terlalu banyak. Kalau 1.000 orang harus interview itu nggak mungkin gitu sih. Kita lanjut ke tahapan psikotes kalau nggak salah, slide selanjutnya. Oke. Jadi ini berdasarkan referensi yang saya dapatkan. Sebenarnya saya juga bukan ahlinya ya, psikolog. Tapi ini saya juga sempat sharing dengan teman-teman psikolog juga, bahwasannya memang ada 5 ini. Jadi ada achievement test, itu yang terkait untuk mengukur kemampuan kita saat nanti di perusahaan. Jadi kalau ini tuh biasanya ada apa sih namanya, Kraepelin ya atau apa, saya lupa, udah lama banget nggak ikut tes. Itu nanti akan mengukur kita. Jadi ada 5 hal ini. Jadi aptitude test, kemudian ada tes bakat. Nanti anak ini nanti diukur, oh anak ini bakatnya nanti ke sini. Jadi ini rahasia perusahaan sebenarnya untuk hasilnya. Saya juga sempat minta tapi tidak dikasih. Karena memang rahasia perusahaan. Intelligent test itu tes kecerdasan, kemudian nanti ada. Kalau contohnya saya belum tampilkan ya, tapi nanti bolehlah saya bantu untuk carikan referensinya. Itu untuk mengukur kemampuan individu secara kognitif ya. Dan ini tuh mengukur, katakanlah kalau kita mendapat masalah dengan tim kita atau kita menghadapi masalah, cara mengambil keputusannya seperti apa, cara menghadapinya nanti seperti apa, itu di sini nanti terlihat dari intelligent test. Aduh, yang keempat adalah tes minat ya. Jadi tes minat itu menentukan aktivitas yang paling menarik dan sesuai bagi seseorang. Ini juga nanti terlihat minat kita itu seperti apa gambarannya. Kemudian ada tes kepribadian. Nah, ini lebih spesifik lagi terkait orang. Jadi memang kenapa tes psikologi ini dilakukan, yaitu adalah sekarang saya baru tahu nih, saya baru menyadari bahwasanya perusahaan itu memang nggak butuh
orang yang harus pinter semua, jadi harus apakah IPK-nya 4 semua. Saya juga bukan menyebutkan bahwasanya 4 itu nggak boleh, enggak. Tapi kita harus tahu, jangan berkecil hati juga bagi teman-teman yang belum bisa kumlot atau apa. Tapi perusahaan itu butuh tenaga kerja yang mereka butuhkan. Jadi ada yang tipikalnya dominan, ada yang tipikalnya ekstrovert atau yang lain lah, atau yang banyak itu mereka yang tahu gitu. Jadi dari sini gambaran yang perusahaan butuhkan itu bisa diambil gitu. Katakanlah, oh saya butuh anak yang dominan nih, dan attitude dan lain-lainnya memenuhi, itu yang akan nanti diambil. Gitu. Cukup sih menurut saya untuk tes seleksi psikologi. Kita bisa lanjut ke next slide. Nah, ini prinsip dasar interview. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah performance. Otomatis kalau kita datang interview ya dari penampilan dulu, ya. Penampilannya juga harus kita perhatikan ya. Jadi dengan kalau secara zahir, secara tampilan kita harus sopan. Kemudian juga setelah itu kita juga harus menampilkan performa diri. Jadi pas datang juga jangan ngantuk, pas datang juga jangan kurang terlihat percaya diri gitu. Kan terkait percaya diri sudah saya sampaikan tadi di persiapan mental, dan ini pada saat kita nanti akan mengikuti tahap interview. Jadi performa diri juga kita nanti terlihat. Jadi kita tunjukkan performa kita pada saat nanti datang dan juga menyampaikan interview. Jadi dari datang kita itu sudah membawa bekal apa yang nanti kita jual. Ya, jadi kalau teman-teman teknik kimia itu yang kita jual adalah ya tugas akhir kita, memang tugas akhir kita, proyek kita nanti yang kita jual. Kemudian potensial improvement. Nah, ini juga sangat dibutuhkan di perusahaan. Jadi kalau kita sudah interview, yang mana sebenarnya kita juga nggak menguasai apa-apa yang ada di dalam perusahaan yang kita tuju. Nah, kita hanya berfokus saja, cukup berfokus saja dengan modal kita tadi. Jadi potensial improvement, skill profile achievement ini juga sangat berkaitan ya teman-teman ya. Jadi kata-kata improvement, nah itu juga sangat dibutuhkan untuk masa-masa saat ini. Jadi nanti teman-teman setelah lulus kita harus banyak jual adalah TA kita sudah kerjakan nih. Oh ternyata di situ kalau bisa ditambahin tuh apa nih benefitnya yang kita dapatkan ya. Jadi setelah teman-teman mengerjakan tugas akhir, kemudian mengerjakan project dari dosen, itu yang harus kita jual. Jadi improvementnya apa? Jadi biasanya kalau pabrik A ini bisa menghasilkan produk ton sekian nih. Tapi kita di samping kita bisa menghasilkan ton produk ini, kita punya nih improvement Pak, supaya nanti dari sisi energi, dari sisi cost itu kita bisa improve. Jadi ini yang benar-benar sekarang banyak dibutuhkan. Jadi teman-teman juga harus sangat menguasai project atau tugas akhir yang teman-teman punya nanti. Dan itu saya yakin pasti akan banyak ditanya. Karena nggak mungkin teman-teman akan ditanya terkait, misalnya mau melamar ke Nestle, ditanya gimana caranya bikin susu, itu juga bisa sih, tapi secara detail mungkin nggak akan tanya. Tapi kalau kita scope-nya kita tarik kita arahkan ke project kita, yang mana kita sudah menguasai, itu akan lebih mudah untuk kita menjelaskan. Jadi kalau di potensial improvement kita tahu nih ada kreativitas, dan ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Saya yakin teman-teman muda, talenta muda itu banyak sekali kreativitasnya dan idenya. Tergantung nanti kita akan lanjut ke daya tahan untuk mempertahankan ide-ide itu nanti. Jadi itu nanti ada ilmunya juga. Kemudian skill profile achievement itu juga sama sih berjalannya kita menyampaikan potensial improvement, atau pada saat kita ditanya itu juga nanti terlihat. Jadi bagaimana kita menguasai apa yang kita bawa tadi, itu kecakapan yang nanti akan dilihat.
Kemudian pada saat kita menyampaikan juga personel attitude-nya juga pasti dilihat. Ini secara nggak langsung, ini nggak akan ditanya secara spesifik. Tadi cari cara kita menyampaikan itu nanti akan dilihat. Sifatnya itu nanti akan kelihatan. Sikapnya kalau misal teman-teman nanti ditanya terhadap problem, misal kamu ditanya, misal kamu punya problem A gitu, nanti teman-teman harus menjawabnya dengan baik ya. Jadi karena itu nanti juga akan terlihat sikap kita secara individual. Dan yang tadi ya termasuk value yang dimiliki, misalnya secara personal attitude kita juga humble ya, jadi kita rendah hati, katakanlah lah ini salah satu hal, dan kita juga mudah menyatu dengan lingkungan sekitar, mudah beradaptasi, itu juga salah satu value yang harus kita miliki. Jadi untuk personal attitude, specific value ini sama yang tadi saya sampaikan, yang tadi kalau perusahaan itu yang banyak diambil ya value yang banyak kita kasih ke mereka ya. Jadi terutama yang tadi terkait ide-ide, kreativitas dan inisiatif responsif dan lain-lain itu juga masuk ke dalam specific value secara nggak langsung. Oke sih, ini sih secara gambaran umum secara prinsip dasar interview ya. Saya juga bukan ahlinya, tapi saya juga pernah mengalaminya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Ini waktunya masih cukup ya, teman-teman ya? Masih Kak, masih. Masih ya? Ya, Oke. Membangun karir. Nah, ini yang sudah disampaikan Pak Eko tadi nih. Tidak perlu khawatir memulai kerja di bidang atau tempat yang tak semuanya sempurna seperti yang diinginkan. Katakanlah ini teknik kimia, waduh aku harus di pabrik kimia lah pokoknya, harus yang bikin larutan NaOH katakanlah gitu ya, atau bikin di pabrik yang pokoknya terkait dengan teknik kimia. Jadi mindset-nya tolong dirubah teman-teman, karena kondisi pandemi ini sangat sulit memang. Saya bukan mengecilkan hati teman-teman, tapi tetap banyak opportunity untuk kita bisa masuk ke perusahaan sih. Jadi kita jangan terlalu idealis. Jadi nggak apa-apa sih idealis itu bagus, tapi siapkan mentalnya yang tadi, yaitu planning supaya kita juga nggak terlalu lama nanti nganggur gitu ya. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Jadi kadang-kadang kita pengennya langsung settle ya, langsung sempurna gitu ya. Kalau saya dulu pengennya memang ke oil and gas, akhirnya nggak masuk ya. Nggak tahu, karena memang kemampuannya nggak nyampe atau seperti apa, atau memang jalan takdirnya, saya juga kurang paham ya. Tapi akhirnya walaupun kita di mana saja, kalau kita bisa berikan value atau performance yang baik, kita itu tetap akan bisa berkarir dimanapun. Dengan catatan nih, tapi ya, dengan catatan selama kita bekerja di manapun itu ada growth. Jadi kita berkembang ya. Jadi kalau nggak berkembang, kita bisa pakai opsi kita pindah pekerjaan. Tapi kalau untuk awal ya, jadi kalau misalnya planning pertama kita tidak tercapai, kita coba dulu perusahaan yang menurut kita masih oke lah kita masuk. Jadi yang pertama adalah itu dulu. Jadi salary mungkin yang terakhir aja dulu. Jadi ternyata nggak nyampe nih, oh ya udahlah aku ke pabrik makanan kayak saya dulu. Ternyata kita bisa menampilkan performa, kita bisa memberikan value yang lebih, sehingga ternyata di sini tuh kita masih bisa growth. Sampai sekarang pun saya masih banyak belajar. Sudah 9 tahun, apalagi yang baru belum masuk, jadi masih akan banyak belajar, journey-nya masih panjang. Jadi itu sih poinnya untuk membangun karir. Jadi kita jangan terlalu idealis, tapi kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang lain. Misal kalau kita nganggur terlalu lama kan juga nanti kita harus pikirkan nih orang tua seperti apa. Jadi kita cepat kerjakan memang juga orang tua itu bangga ya. Jadi kita harus mikir juga ke sana. Kemudian yang kedua, membangun network dengan hati yang humble, dengan rendah hati. Jadi kalau kita nanti sudah masuk di dunia kerja, kita juga jangan cari musuh ya. Jadi ini pesan pertamanya Pak Handri Santriago.
Saya banyak ambil bukunya beliau karena memang apa yang beliau ceritakan itu banyak sekali yang saya alami. Jadi membangun network ini juga harus rendah hati. Kita nggak boleh arogan, kita nggak boleh merasa pinter, pinter sudah kalau sudah memasuki itu. Jadi dengan itu kita akan nanti mudah. Suatu saat kita butuh. Karena kalau sudah bekerja di perusahaan, misal katakanlah saya di production ya, itu saya butuh yang namanya supporting function ya. Jadi ada application group kalau katakanlah R&D-nya. Suatu waktu kita pasti butuh. Kita butuh warehouse ya. Jadi untuk supply materialnya nanti kita harus seperti apa. Kemudian ada RPU yang mana dia memplanningkan produk yang harus kita produksi setiap minggu, itu juga kita butuh. Makanya network ini kita harus bangun dari awal kita masuk. Kita jangan sampai cari musuh gitu. Jadi itu nanti akan menghambat karir kita. Kemudian yang ketiga, nah ini juga disampaikan oleh Pak Eko, bekerja dengan para senior. Jadi kita itu kalau mungkin sekarang kita sama ya, tingkat 3 semua sama, kita misal katakanlah bekerja sama mengerjakan TA dengan orang-orang yang sama, satu level, kemudian apa namanya, satu angkatan, itu akan lebih mudah memang. Nah, kalau bekerja sama senior ini susah-susah gampang. Nah, ini Pak Handri Santri aku juga memberikan tips. Yang pertama adalah respect. Kita harus hormat kepada mereka. Kita harus hormat bahwasanya mereka itu senior kita yakin mereka adalah. Jadi iya, engko lek ono absen tolong. Terus Jadi kita hormati mereka dengan yang baik ya. Jadi kita hormat pada mereka. Kemudian kita juga harus belajar kepada mereka. Ini ada 3 caranya. Jadi kita belajar kepada mereka. Walaupun kita sebenarnya udah tahu nih, tapi kita harus tetap menggali dari mereka. Jadi ke siapapun, ke senior manapun, nanti kita harus banyak sharing, banyak tanya. Nah, itu caranya untuk bekerja dengan para senior. Dan yang ketiga, ini yang penting juga. Kita tunjukkan bahwasanya kita itu baik terhadap mereka ya. Jadi kita bantu mereka juga kalau ada kesulitan. Dan buat mereka bangga. Setelah kita belajar tadi, buat mereka bangga bahwa apa yang kita pelajari dari mereka itu sangat-sangat berguna. Jadi itu kuncinya. Kita bekerja dengan para senior. Yang keempat, nah ini yang keempat juga penting. Jadi adalah performance dan value. Jadi performance ini kadang-kadang memang sangat mudah diucapkan, tapi nanti akan sulit dilakukan karena perusahaan itu butuhnya yang konsisten ya. Jadi bukan hanya di setahun pertama kita menampilkan performa yang baik, bukan pada saat kita jatuh, bukan pada saat kita selalu sukses mengerjakan proyek, tapi nanti performa akan terlihat pada saat kita mengalami masa-masa sulit. Gitu. Ini ada kata-kata dari Pak Handri Santriago, expertise, reputasi, dan network tidak akan bisa digantikan dan mudah oleh salary increase. Ini secara nggak langsung kita menegur kita. Katakanlah yang tadi, ini yang biasanya nggak apa-apa, saya nggak juga menyalahkan yang suka ganti-ganti perusahaan, tapi karena salary ya, saya garis bawahi karena salary, karena gaji, tapi 3 hal ini nggak akan mudah kita dapatkan, expertise, reputasi, dan network. Sudah kita bangun sejak lama, kemudian kita, ada opportunity salary-nya lebih tinggi. Nah, nanti kita harus juga pikirkan, apakah setelah kita nanti pindah dengan nanti mungkin pangkatnya naik, 3 hal ini akan mudah nggak kita dapatkan? Itu juga harus dipikir matang-matang. Gitu sih. Nanti ada statement akhir nanti yang akan saya sampaikan. Ini juga pesan dari Pak Handri Santriago. Kemudian lanjut ke selanjutnya, mungkin untuk membangun karir. Nah, menjadi pemimpin. Kita waktunya kurang berapa menit nih, Mas Jibril? Tidak apa-apa, Mas. Kita lanjut sampai selesai materinya, Kak. Oh, kasihan ini hari Minggu ya, waktu libur anak-anak. Oh, untuk menuntut ilmu juga nggak apa-apa, Mas. Oh, sip. Oke. Leader adalah siswanya leadership. Jadi mengapa? Karena ya leader itu adalah proses
belajarnya leader, proses belajarnya follower, dan proses belajarnya situasi. Jadi leader itu bisa dikatakan leadership itu bisa didapat kalau kita melewati itu semua. Jadi leader, followers, atau situasi. Jadi kita mau mendengar, kita mau menerima kritik, kadang-kadang kita itu kalau menerima kritik itu agak susah, jadi kadang-kadang nggak kita dengarkan. Padahal ini juga proses menjadi kepemimpinan yang baik. Nanti ini tipsnya juga dari Pak Hendri Santriago menjadi pemimpin yang baik. Sampai saat ini juga saya masih belajar. Yang pertama, pengalaman melewati up and down. Jadi kalau up mungkin tidak saya sharing ya, tapi kalau down mungkin akan saya sharing sedikit di sini. Jadi pengalaman down ya, pengalaman down itu, wah kok saya udah 6 tahun jadi tim leader terus ya, sampai ngelontok tuh. Kalau di tempat saya itu ada namanya penyiapan raw material packaging dari tipping, kemudian ada posterisasi, sampai nanti di spray drying, sampai di packaging itu udah ngelontok lah 6 tahun. Duh kok saya kayaknya enggak. Tapi kita tetap konsisten, kita tetap positive thinking, bahwasanya kita masih bisa grow ya, kita masih bisa berkembang, itu yang kita jaga. Nah down-nya saya juga pernah tahun 2019 ya. Tahun 2019 saya itu mengambil keputusan karena ada trouble ya di land itu ya. Saya bilang ke tim saya, pada saat aturannya memang nggak boleh, jadi kita membypass interlock, katakanlah, kalau mungkin teman-teman paham ya. Karena saya jumping step ya, jadi harusnya prosedurnya ABC, dari A saya langsung lompat ke C. Nah, pada saat itu saya mengalami kegagalan untuk mengalami decision. Ya walaupun sebenarnya teman-teman ada yang step yang saya sampaikan tidak dilakukan, tapi itu tetap decision dari saya, yang mana itu juga akhirnya merugikan perusahaan. Jadi saya merusakin equipment yang senilai 300 juta. Oh, pada saat itu saya dipanggil, kemudian dikasih surat peringatan 3. Surat peringatan 3 itu ya wis dikit lagi udah dikeluarin dari perusahaan. Tapi saya menjelaskan maksud saya seperti apa. Saya berusaha berargumen bahwasanya ini adalah supaya juga secara sisi tertentu tidak mengalami kerugian. Kemudian, wah kalau kita lihat nominalnya 300 juta, ya, mungkin kalau pabrik kecil mungkin saya sudah dibuang itu, sudah langsung dikeluarin. Tapi alhamdulillah pabrik saya, atasan saya masih memberikan kesempatan pada saat itu. Tidak apa-apa, mungkin bonusnya tidak turun ya, sampai tidak turun. Nah itu kan juga secara finansial kita juga rugi, tapi pembelajarannya sangat banyak. Dari situ kita bisa belajar bagaimana kita bisa kembali ke keadaan semula, kita balik ya, kita tetap semangat, yang ngedon gitu. Dari situ kita bisa banyak ambil pelajaran sih. Jadi kalau pada saat itu saya mengambil keputusan mungkin tidak mengkomunikasikan dengan banyak tim, hanya beberapa orang, itu yang pelajarannya saya sampai yang saya dapat. Jadi itu sih. Habis itu kok saya malah dipanggil gitu kan, dipanggil lagi di beberapa bulan berikutnya, diminta jadi first line manager itu. Jadi leader saya menyampaikan, manajer saya menyampaikan bahwasanya ini juga bagus untuk proses menjadi leader itu, kita nggak boleh takut juga untuk salah gitu, karena itu pelajaran yang kita dapatkan malah justru di sisi-sisi yang seperti itu. Jadi bukan berarti kita nanti nggak apa-apa salah nanti jadi leadernya, enggak, tapi kita mengukur. Jadi kita mau mengambil keputusan itu diukur dulu. Jadi ini nanti potensi resikonya seperti apa, itu nanti juga kita harus ukur. Kemudian yang kedua sudah kita sampaikan adalah investasi pendidikan formal maupun non formal. Kalau kita butuhkan, misalnya katakanlah formal, kita dari sisi bahasa Inggrisnya kurang, kita harus les, kita harus apa? Kita harus investasikan mulai saat ini untuk menunjang nanti karir kita. Jadi untuk leader juga butuh sekolah gitu, sama non formal. Kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan non formal itu juga salah satu membangun kita menjadi leader yang baik. Kemudian yang ketiga ini agak cukup banyak. Jadi sifat ya. Jadi yang pertama sifatnya adalah memiliki kemampuan untuk menang.
tentunya dengan integritas ya, tidak menjatuhkan orang lain, tidak blaming terhadap orang lain itu. Jadi kita harus punya kemampuan yang gigih ya. Jadi untuk kompetitif ya. Jadi kalau katakanlah gini, kalau di perusahaan saya mungkin dulu pada saat jadi tim leader itu ada kesempatan kita untuk menang. Jadi menang dengan integritas, tidak dengan syarat yang tadi. Kita harus berbeda, memberikan value yang lebih terhadap perusahaan. Mau dianggap atau tidak, wis gak peduli. Pokoknya kita berikan. Karena apa? Niat kita kerja kan bukan untuk dilihat. Kita niat kerja supaya gaji kita nanti berkah, supaya apa ya? Ya kita bermanfaat. Sebaik-baik manusia kan yang paling bermanfaat. Mau dimanapun kita juga harus jadi orang yang bermanfaat. Itu sih yang harus kita camkan. Nah, yang kedua ini selalu penasaran dan kepo. Nah, ini biasanya punya teman-teman unggulnya teman-teman D3 itu ini. Jadi karena memang melihat pola di lain itu seperti apa. Kalau ini bicara misal di problem solving di dunia pabrik ya, itu alhamdulillah D3 itu apalagi dari teman-teman Poltek itu unggul ya sebenarnya. Jadi mereka apa? Karena mereka penasaran dan kepo. Jadi bukan berarti ngerasani orang enggak, tapi kita bukan hal itu ya, tapi kok penasarannya apa, problemnya apa, kita terus cari tahu, terus kita kepo kemana aja, supaya nanti ini nambah, secara nggak langsung nambah wawasan kita. Oh ternyata kayak gini nih cara beresin problemnya. Kemudian mempunyai kepercayaan diri yang kuat, sekaligus dia juga tahu mengenai dirinya. Jadi kalau dia sudah percaya diri, dia harus tahu juga dirinya. Jadi kekurangannya apa itu juga nanti harus diperhatikan. Kemudian memiliki daya tahan dan kemampuan. Jadi daya tahan tadi ya. Jadi yang tadi misal saya dihukum ya. Misalkan saya ngambek gitu kan di SP3, padahal performa kita baik ya sebelumnya. Tapi setelah gagal kita langsung nggak dikasih kesempatan, langsung di SP gitu kan. Ya secara daya tahan kita juga harus survive. Karena apa? Karena kalau nggak kita akan nggak betah. Waduh kok gini dong. Berarti yang lalu-lalu nggak dianggap dong. Nah, kita sudah negatif thinking dulu. Dan kemampuan kita juga dari kemarin memberikan value yang banyak nggak dianggap dong. Nah itu yang salah. Nah itu perlu kita jaga itu daya tahan itu. Sama mirip dengan mental tadi ya. Jadi kita juga harus bertahan dengan kegagalan tadi. Terus kemudian ada daya tahan yang lain nih. Daya tahan yang lain katakanlah adalah misalnya kita punya ide, ya kita harus pertahanin tuh. Kita buktikan nanti bahwa ide kita itu bisa memberikan value yang lebih. Itu yang nanti akan unggul kita di sama tim orang-orang yang lain gitu. Kita harus punya itu. Kita harus punya kemampuan untuk mempertahankan ide kita supaya ya kita buktikan bahwasanya kita bisa memberikan value yang lebih perusahaan. Kemudian yang ini tadi, ini tadi juga saya sudah lakukan ya teman-teman ya di tahun 2019 yang mana saya juga sudah merugikan perusahaan ratusan juta. Saya memiliki keberanian, tapi bukan asal nekat. Nah ini juga saya belajar akhirnya. Awalnya nekat-nekat aja, wah ternyata malah ngerusakin equipment gitu kan. Nah ini juga harus diukur ya, jadi harus diukur betul-betul kan. Diukurnya dengan apa? Kalau dengan wawasan yang sudah kita punya itu belum cukup, kita harus kayak gitu. Nah kita harus sharing dengan teman-teman engineer, kita harus sharing dengan teman-teman R&D, bahwasanya gimana sih kalau nanti saya jumping step ini, apakah punya resiko yang lain gitu, yang kita tidak tahu. Nah itu juga kita harus ukur. Kemudian yang terakhir ini juga sangat penting. Kenapa? Karena fenomena di tempat kita, saya yakin di tempat lain juga akan sama ya. Jadi kadang-kadang namanya tim itu kan nggak semuanya unggul dan baik ya. Kadang-kadang kita itu mengikuti arus saja. Jadi kita nggak punya prinsip, kita nggak punya ini, ya udahlah ngikutin arus aja, gini aja sudah oke kok, kita gini aja tiap bulan nanti juga dapat gaji, nanti itu nggak akan jadi pemimpin yang baik. Nah
kita juga harus punya prinsip, kita harus punya tujuan supaya kita nggak ngikutin arus. Jadi kita gimana sih caranya untuk memberikan value yang lebih dari perusahaan? Bukan berarti kita supaya untung, enggak, mindset kita jangan kayak gitu. Yang pertama tadi kita harus bermanfaat, yang kedua adalah nanti bisnis itu akan kembali kita sendiri. Ya kayak Nestle ini mindsetnya continuous excellent ya. Jadi bagaimana Nestle ini harus continuous excellent, harus unggul terus. Kenapa? Supaya bertahan. Jadi kita mindsetnya harus ke sana. Pabrik kita ini yang kita cari nafkah di sini, ya kita harus mempertahankan supaya sustain. Kalau kita lihat di zaman COVID kayak gini, banyak perusahaan yang harus terpaksa berhenti atau hold ya, atau orangnya dipulangin bahkan seperti itu. Tapi dengan kita bisa memberikan value yang lebih, akhirnya kita bisa sustain ya. Pabrik itu harus sustain supaya ya tetap berlanjut sampai bahkan nanti anak kita masih dapat lah. Nah, jadi pengennya kan kita, anak cucu kita juga masih bisa, kalau pengen memang di pabrik nanti bisa kita masukkan ya, barangkali mungkin udah passionnya di sini, anak kita nanti masuk ke sini aja deh, masa depannya bagus dan lain-lain mungkin ya, dengan alasan itu mungkin. Nah itu mindset kita harus seperti itu. Jadi dengan value yang kita kasihkan, dengan kita tidak mengikuti arus, itu kita membantu diri kita sendiri sebenarnya secara tidak langsung. Ini ada pesan juga dari Hendri Santriagu. Ini adalah pemimpin keren katanya beliau. Pemimpin bagus itu selalu bersedia menolong. Menjadi pemimpin yang baik adalah menjadi teman yang baik juga. Jadi ya kita memberikan, kalau kita nanti bisa misalkan masuk nih langsung jadi leader, ini poin-poin yang harus kita gunakan. Jadi kita harus memberi. Tidak hanya nyuruh-nyuruh aja, tapi kita harus banyak menolong. Nanti trust akan terbangun, integritas juga pasti akan terlihat. Gitu. Itu sih. Lanjut kita nanti slide terakhir nih. Slide terakhir itu ada menjadi followers. Slide terakhir sharing kita pada saat ini. 10.36. Harusnya udah selesai. Lama juga ternyata saya ngomong. Oke, yang menjadi follower tadi sudah saya sampaikan ya, menjadi follower lebih dari yang diharapkan atasan, itu nggak saya bahas lagi lah. Lanjut ke jangan pernah membangun dinding pemisah ini, katakanlah gini, kalau kita mungkin sekarang bekerja tim ya, misalnya TA nanti bikin grup sendiri, ada berapa orang ya TA? 2 orang ya? 2 orang apa 1 orang sendiri? 2 ya? Oh nyamannya sama ini aja deh, nah jangan kayak gitu. Nanti kita kalau sudah di perusahaan jangan kayak gitu. Jadi mau siapa aja kita harus welcome ya, jadi open. Karena apa? Karena ilmu itu nanti datangnya dari mana aja. Kita grow itu juga dari mana aja kita bisa dapatkan. Sama sebenarnya nanti yang ketiga juga sama, kita juga nanti hubungannya sama nomor 2, nomor 3. Karena kita tidak membangun dinding pemisah sehingga kita bisa mau bekerja dengan siapa aja. Karena kita nggak bisa milih nanti itu mau bekerja sama siapa, mau dia nanti tipikalnya susah diajak kerjasama, tapi bagaimana kita nanti bisa membuat akhirnya bisa diajak kerjasama dengan kita. Nah ini juga poin 4, tidak blaming dan menyalahkan orang lain. Udah pasti tahu teman-teman juga nanti biasanya jadi followers ini anak buah ya, itu kita juga harus rasional dan punya data ya. Jadi sebelum kita menyampaikan ide itu kita harus punya data. Jadi datanya jelas ya. Jadi kita melakukan riset dulu, melakukan pengambilan data dulu bahwasanya datanya ini ternyata gini Pak. Makanya kita harus melakukan ini. Nah itu nanti yang akan justru didengar oleh atasan karena memang data dan rasionalitas itu memang jadi bahan untuk kita improve gitu. Jadi ini ada pesan juga dari Pak Hendri Santriagu. Menjadi anak buah itu adalah sebuah proses yang tidak berbeda dengan menjadi leader. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi good follower akan menjadi good leader, dan good leader akan bertambah bagus kita ketika mempunyai good followers. Dan ini sangat bagus. Kalau mau nanti searching aja di YouTube sih Pak Hendri Santriagu ini, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Banyak sekali
kesamaan yang saya dapatkan dari beliau. Jadi kalau pas ngedown biasanya saya dengerin ceramahnya beliau biasanya supaya termotivasi lagi untuk tetap semangat gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Jibril. Pengalaman 9 tahun mungkin nanti bisa cerita di lain waktu saja. Mungkin bisa di slide terakhir ya, saya boleh jelaskan gambarnya nanti. Ini pabrik saya secara sketsa saya nggak dapat fotonya dari luar, sorry, ini ngambil dari internet. Tapi memang sama seperti ini nanti. Nah, ini di sisi kiri ada truk merah itu ada plan saya, plan milk powder. Nah, ada plan milk powder itu dia produksi yang tadi saya bilang, Lactogen 1, 2, 3, Lactogro 3, ada Denko Honey. Dan Kejayaan juga sama bikin juga yang sama. Ini kok dengan volume yang tadi 90.000 kilo per jam, teman-teman bisa bayangin susu yang biasanya kita minum 1 kilo aja habisnya baru seminggu atau 2 minggu, ini 9.000 kilo per jam. Kalau sehari kita bisa buat 200 ton. Mungkin yang tengah ini ada Cerelac. Kalau teman-teman tahu tuh Cerelac apa sih ya, bubur bayi itu ya, itu dia bikin itu. Tapi saya enggak di situ. Kemudian yang ketiga ini ada Milo powder. Jadi banyak equipment yang bisa kita pelajari nanti. Kemudian yang kanan itu nanti ada ready to drink. Jadi nggak kelihatan sih karena memang nggak punya gedung, dia modelnya nggak tinggi ya. Jadi itu ada dia bikin Milo cair ya, Milo cair yang biasa kita lihat atau mungkin kita konsumsi pada saat ini. Itu sih, ini pabrik saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa gabung di sini nanti. Kemudian lanjut ke slide terakhir. Nah, ini foto-foto saya. Ya. Jadi ini foto-foto di Karawang Factory yang pernah saya juga sama melewati training-training secara formal di pabrik saya. Kenapa? Karena memang dibutuhkan untuk supaya selalu excellent di land. Kemudian saya juga pernah presentasi project di tempat banyak sekali. Terus kemudian puncaknya 2017 saya memenangkan lomba dengan tim ya, otomatis bukan saya aja, dengan tim Ekron 5 kalau kita sebut milk powder plant, itu kita memenangkan JSTD. JSTD itu salah satu problem solving yang kita punya gagasan, punya ide, kita lombakan dan kita buktikan di lab ya, kita aplikasikan langsung di lab, aplikasikan di mesin kita. Itu alhamdulillah kita dapat juara 1 nasional 2017. PT Nestle Indonesia, jadi factory diadu ya, jadi factory Karawang diadu, factory Pasuruan diadu, kemudian factory Panjang diadu. Sekarang ada factory baru di Batang, nanti setiap tahun ada seperti ini. Ini untuk juga apa namanya? Jadi jangan sampai kita juga jangan lelah kalau dikasih tugas dosen. Nah ini semangat nanti kita dapatkan itu kerasanya nanti pada saat kita nanti sudah terjun ya. Jadi kalau mungkin sekarang kita kayak nggak dapat apa-apa, capek-capeknya doang, enggak, jangan kayak gitu. Itu nanti value-nya akan kita rasakan gitu. Kalau dulu saya sering bantuin Bu Dwina, Bu Irvin di Jusi dulu ya. Itu ya pulang malam, pulang apa. Kita berpikirnya pokoknya kita bisa nambah wawasan aja, insya Allah nanti akan dipakai untuk proyek-proyek dosen. Itu kita harus semangat juga supaya banyak nanti yang kita jual ke perusahaan multinasional. Syukur-syukur nanti bisa di perusahaan yang lebih baik ya daripada di tempat saya. Itu sih. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada pertanyaan, monggo disampaikan. Baik, terima kasih Kak Ahmad Sodakul Azhar atas materi yang disampaikan. Sangat luar biasa dari pengalaman Kak Azhar ini. Semoga dari peserta kuliah tamu online 2022 dapat menangkap poin-poin dari materi yang telah Kak Azhar berikan. Sangat banyak yang saya pelajari dari pengalaman Kak Azhar, baik dari awal set goal, mempersiapkan mental, lalu poin-poin dalam melamar pekerjaan, macam pengukuran psikotes, lalu tahapan bagaimana interview harus all out untuk memperlihatkan potensi yang kita miliki, membangun karir menjadi idealis itu juga bagus, namun oportunis itu juga perlu karena ya kita harus
menjadi fleksibel di dunia kerja pastinya. Lalu leadership juga menjadi poin penting juga yang berarti kita harus take a risk, memiliki mental pemenang, menjadi problem solver yang baik dan berani untuk menentukan tujuan. Good followers juga perlu dalam tim manajemen juga karena proses awal menjadi leader yang hebat juga menjadi good followers juga. Lalu saya juga belajar dari achievement Kak Azhar ini bahwa menjadi orang yang berani untuk terus berkembang itu baik, membuktikan bahwa kreativitas menjadi seorang problem solver itu juga menjadi salah satu poin self improvement dalam mempersiapkan dunia pekerjaan. Baik, saya izin untuk mengingatkan kepada peserta, jika ada pertanyaan bagi peserta, mohon untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format kelas_prodi_nama_pertanyaan dengan contoh 3B_D4_Aisyah Faralinda_pertanyaan. Dan bagi peserta yang telah terpilih, pertanyaannya akan dibacakan oleh moderator dan peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan menyalakan kamera dan mikrofon, serta mengajukan pertanyaannya. Lalu saya izinkan kepada Kak Azhar untuk menjawabnya. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk dari kakak tingkat saya ya Kak. Saya mau bertanya-tanya nih tentang leadership. Saya juga teringat tentang buku yang ditulis Reinald Kasali dengan judul Self Driving. Di situ juga menunjukkan bahwa menjadi good driver itu juga perlu diawali dengan good passenger. Itu sepertinya kayak Beda istilah aja ya. iya, kita hanya berbeda istilah, namun penyampaiannya sangat sangat mirip dan mungkin bisa dikatakan sama dengan tujuannya. Poin-poin juga sama. Karena kalau sepaham saya dari buku Reinhard Kasali ini bahwa sangat bahaya seorang bad passenger atau mungkin bad followers menjadi seorang leader. Itu bisa nggak karuan pasti. Iya, iya. Iya sih. Namun mungkin dari Kak Azhar selama terjun di dunia pekerjaan ini sudah beberapa tahun ya, dari seorang officer hingga sudah di frontliner manager, pastilah mengalami banyak pengalaman seperti itu. Mungkin bisa diceritakan tentang ada yang pimpinan Kak Azhar yang mungkin bisa dikatakan bad leader, adakah? Mungkin bisa bisa diceritakan Kak Azhar. Ya sih, saya belum mengalami sih, tapi ya mungkin gini, kita bisa ceritakan pada saat kita menjadi tim leader, kemudian ada diskusi terkait problem solving dan mengambil keputusan. Saya suka melawan sih, saya suka melawan. Saya justru orang memang suka melawan. Dan itu bukan berarti tidak boleh ya. Jadi ya kita juga penyampaiannya juga harus baik ya, juga harus sesuai dengan apa yang kita hadapi. Saya tipikal orangnya nggak melawan, suka melawan. Jadi kalau idenya nggak sesuai dengan saya suka melawan. Saya lupa kalau kayak gini tuh kurang cepat nanti atau kurang praktis gitu. Jadi kadang-kadang kita harus banyak juga. Gitu. Jadi bukan kalau bad leader di tempat saya biasanya belum menemui sih. Tapi kalau untuk menyampaikan gagasan kemudian problem solving berbeda pandangan itu sering sekali terjadi. Dan itu juga salah satunya saya tanya ke manajer saya, kenapa kok saya Pak? Kenapa saya tanya kayak gitu? Karena gini Mas, yang setara dengan saya itu lulusannya agak ngeri sih. Kalau kita pikirkan lulusannya agak minder sebenarnya. Dia itu lulusan ITB, lulusan UI, kemudian ya tapi ya nggak peduli lah. Yang penting kita ternyata itu bisa bersaing gitu dengan basic D3. Katakanlah kalau saya bilang saya ini ya masih D3 aja lah. Kenapa? Ya itu salah satunya itu kemampuan untuk kita menyampaikan ide, mempertahankannya itu salah satu value yang jarang sekali didapatkan. Itu sih. Jadi kalau yang terkait atasan yang kayak gitu sih seringnya saya kayak gitu. Tapi kadang-kadang memang dapat atasan yang wis pokoknya terserah kamu lah. Yang penting saya mendapatkan hasil yang sesuai target gitu. Itu sih ada yang tipikal kayak gitu.
Tapi ada tipikal yang Iya. kalau berlawanan dengan kita ya kita coba untuk kadang-kadang akhirnya ya kayak salah tadi itu karena mungkin pada saat itu memang saya sering nggak sejalan. Saya akhirnya mengambil keputusan sendiri, terus kemudian ada fail, ya jadi gagal, saya sendiri yang dihukum, gitu. Karena saya nggak izin beliau, gitu. Itu salah satunya. Ya wis itu sih. Dan sebenarnya banyak sekali kegagalan yang saya alami. Ada satu lagi sebenarnya, ada lagi. Tapi dengan mitigasi dan sesuai dengan yang sudah saya alami. Setelah itu saya juga pernah ngurusakin tangki juga pernah. Tapi ya itu ada historikalnya, tapi alhamdulillah memang saya tidak disalahkan karena memang semuanya sudah terlibat dari pembelajaran yang lalu sudah saya lakukan. Gitu. Jadi, kok Azhari sering ngerusakin barang ya, tapi ya enggak kayak gitu poinnya. Tapi ya itu tadi kita dia harus berbeda dengan yang lain. Kalau kita punya kekurangan, ya kita harus bangun di sisi yang lain. Gitu. Iya, tapi mungkin dari begitu banyak kesalahan, tapi menjadikan pengalaman yang bisa menjadikan Kak Azhar hingga sekarang berkembang, ya Ya, kan? Lalu mungkin kalau cerita dari Kak Azhar nih sambil nunggu pertanyaan di kolom chat, mau ini Kak, bertanya tentang, sekarang kan di frontliner manager pasti punya lah bawahan atau mungkin bisa dibilang followers, ya Kak ya? oh iya iya betul. Ya. Nah, dalam penerimaan followers itu Kak Azhar itu pasti koordinasi lah pasti dengan HR ya, HRD mungkin. Ya. Ya. Lalu untuk ini Kak, mungkin untuk penerimaannya itu apakah perlu dari ACC Kakak atau konfirmasi dari Kak Azhar untuk followers dari Kakak? Oh iya tim ya, untuk rekrutmen tim Ya. baru ya. Iya, biasanya user itu yang menentukan nanti. SR dapat nih tipikal orang yang sesuai, nanti SR akan memberikan ke kita, kemudian ada masa probation. Nah, dari masa probation itu kita nanti akan nilai apakah cocok dengan tim kita. Ya. Yang pertama ya kalau saya sendiri pribadi untuk memutuskan dia itu harus lolos atau enggak. Yang pertama dia harus punya attitude yang baik. Itu aja sudah cukup bagi saya. Otomatis dengan attitude yang baik, mau dia nggak pinter pun, misalnya katakanlah dalam tanda kutip ya, tidak pinter atau tidak smart gitu, tapi attitude-nya baik, itu kita bisa bangun karena proses menjadi follower atau leader itu memang nggak instan, jadi memang harus belajar dengan awal sudah punya attitude yang baik, punya kemampuan apa namanya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi itu sih. Jadi kalau saya itu aja dulu yang pertama. Kalau itu sudah lulus ya nanti kita bisa kembangkan dia. Itu sudah cukup. Gitu sih. Baik, mungkin bagi peserta saya izin mengingatkan kembali bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dengan format kelas_prodi_nama _pertanyaan dengan contoh 3B_date4_Aisyah Faralinda_pertanyaan. Dan bagi peserta yang telah terpilih pertanyaannya akan dibacakan oleh moderator dan peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan menyalakan kamera dan mikrofon. Mengingatkan kembali juga kepada seluruh peserta untuk meng-screenshot jalannya acara sebagai bukti yang akan diberikan di link presensi yang akan disebarkan oleh panitia di akhir acara.